Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang kami hormati selaku dosen pengampu bahasa Indonesia Ibu Siska Merita MPD. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat jasmani maupun rohani. Tak lupa pula kita haturkan limpahkan pada junjungan kita yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah. Tujuan kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 9. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada 1. Nafati Zahra, 2. Eldia Jessica, dan 3. saya sendiri Martia Tufa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Saudari Jessica. Kepada Saudari Jessica, dipersilahkan. Kutipan. Pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Yang kedua, fungsi kutipan. Yang pertama, sebagai landasan teori. Yang kedua, penguat pendapat penulis. Yang ketiga, penjelas suatu uraian. Yang keempat, bahan bukti untuk menunjang pendapat. Next. 3. Prinsip mengutip. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan. Pengutip tahu dalam kalimat itu ada kata yang salah, namun pengutip tidak boleh memperbaikinya. Cara memperbaikinya: 1. Tugas bank antara lain memberi pinjam, seharusnya pinjaman, menulis uang. Yang kedua, tugas bank antara lain memberi pinjam uang. Artinya sesuai dengan B. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Next. Cara mengutip. Pertama, kutipan langsung. Keempat, kutipan tak langsung. Keempat, kutipan atas ucapan lisan. Kelima, kutipan dalam kutipan. Yang keenam, kutipan langsung pada materi. Selanjutnya oleh apa? B. Catatan kaki. Pengertian keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pendahalaman buku. 2. Jenis dan contoh. Catatan kaki untuk buku dimulai dengan nama pengarang, diikuti koma, judul buku, atau ditulis dengan huruf awal kapital dan dicetak tebal atau dicetak miring. Nomor seri, jilid, dan nomor cetakan atau kalau ada. Kota penerbit atau diikuti titik 2, nama penerbit atau diikuti koma, dan tahun penerbitan atau ditulis dalam kurung dan diakhiri dengan titik. Contohnya, Ratna Wilis Dahar, Teori-teori belajar, Jakarta, titik 2, Depikbud tahun 1988. Next. Catatan kaki untuk artikel dan majalah dimulai dengan nama pengarang, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, jika ada tanggal penerbitan, dan nomor halaman. Contohnya Ratna Wilis Dahar, Teori-teori belajar, Jakarta, Depikbud 1988. Nah, halaman 18. Ketiga, fungsi. Sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. 4. Penempatan catatan kaki. Catatan kaki dapat ditempatkan langsung di belakang bagi yang diberi keterangan atau catatan kaki langsung dan diteruskan dengan teks. Next. Contoh peranan dan tugas kaum pria berbeda dengan peranan tugas kaum wanita. Sehubungan dengan hal itu, Margaret Mead
1935, berdasarkan penelitiannya di beberapa masyarakat di Papua Nugini, menyatakan bahwa perbedaan itu tidak semata-mata berdasarkan perbedaan jenis kelamin saja, melainkan berhubungan erat dengan kondisi sosial budaya lingkungannya. Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies, New York, The American Library, tahun 1950. Cara yang lebih banyak dilakukan ialah dengan meletakkannya pada bagian bawah atau kaki, halaman, atau pada akhir setiap bab. Next, C. Bibliografi atau daftar pustaka. Bibliografi berasal dari bahasa Yunani biblio atau buku dan grafi menulis. Jadi, bibliografi dapat diartikan sebagai suatu daftar buku atau artikel majalah untuk objek tertentu dan fungsinya mendaftar semua buku yang diterbitkan di wilayah geografi negara tertentu dan ditulis dalam bahasa tertentu. Next, bibliografi atau daftar pustaka adalah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebuah karangan yang telah digarap. Cara penulisan. Penulisan daftar pustaka dalam pengambilan data dari internet. 1. Tulis nama. 2. Tulis atau tahun buku atau tulisan dibuat dalam tanda kurung. Setelah itu beri tanda titik. Ketiga, tulis judul buku atau tulisannya lalu diberi tanda titik. Keempat, tulis alamat websitenya. Gunakan kata from untuk awal judul web dan lain-lain. Setelah itu diberi tanda koma. 5. Tulis tanggal pengambilan data tersebut. Terima kasih. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi kami dari kelompok 9. Apabila ada salah kata atau masih banyak kurang materi yang kurang baik, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon. Cukup sekian sampai di sini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.